Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. Bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jami, pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jami' untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jami', datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu ndak ada, engkau dulu ndak punya apa-apa. Sudah ndak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, ndak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Ndak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri. Karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jami' ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasehati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu? Aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis.
Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir. Sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat, dan menghabiskan hartanya untuk itu, sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan, sampai dia kurus, dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok ya antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri. Betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini dia yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham, aku belum mengambilnya, sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat. Cintailah juga Nabi, karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami' lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan.
Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudaannya seperti sebelumnya. Itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Nah, itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu, tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, ya Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf, kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf. Banyak pelajaran, cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan, cinta kita pada Allah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.